Halo, Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Alhamdulillah, ini udah pada masuk ya sepertinya semuanya. Oke, baik, Ibu ucapkan terima kasih untuk anak-anak Ibu yang sudah bergabung di ruang virtual ini dengan tepat waktu. Sebelum mulai kegiatan pembelajaran, saya minta untuk memimpin doa salah satu di antara kalian. Terserah Saudari Ristika ataupun Rindi, atau enggak Ibu aja, nggak apa-apa. Atau ada yang mau memimpin? Ibu aja, Bu. Oke, baik. Ibu aja ya yang memimpin. Sebelum mulai kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah baik atau ada yang sakit? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah, tetap sehat selalu ya. Oke, sebelum memulai kegiatan pembelajarannya, Ibu absen satu persatu dulu ya. Bentar, Ibu mengambil pulpen dulu. Ibu absen dari Rindi Marantika hadir? Hadir, Ibu. Oke, baik. Gimana kabarnya Rindi? Sehat, Ibu. Oke. Ristika Dianurohmah. Hadir, Ibu. Oke. Berarti ini hadir semua ya. Langsung saja kita mulai ke pembelajarannya. Nah, sebelum itu Ibu akan tampilkan media kita, di mana media kita ini akan kita gunakan untuk pembelajaran. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Terlihat, Ibu. Oke, ini dia. Nah, ini adalah media pembelajaran kita kali ini. Ibu juga udah membagikan ke WhatsApp grup kalian. Nanti kalian bisa mengaksesnya masing-masing dengan memasukkan nama, misalkan namanya Uci, asal sekolah dari UAD. Kita klik masuk ya. Oke. Kita tunggu sebentar jaringannya. Nah, di media ini nanti kalian bisa memilih menu-menu yang ada di sini seperti pendahuluan, materi, evaluasi, dan informasi. Oke, kita langsung aja coba di pendahuluannya. Nah, di sini ada kata-kata dari Ibu nih, para siswa yang hebat, pahlawan adalah orang yang melakukan perbuatan baik terhadap orang lain tanpa dilandasi keinginan untuk mendapatkan pujian atau imbalan. Dari definisi tersebut, kita bisa menarik garis bawah bahwa pahlawan sangat erat kaitannya dengan perjuangan. Nah, para siswa yang hebat, apabila kita berbicara mengenai perjuangan, sebenarnya tidak hanya pahlawan dalam konteks tersebut yang berjuang dan diberi nama pahlawan. Marilah kita belajar materi ini mengenai perjuangan para pahlawan. Nah, sebelum itu, Ibu akan menampilkan sebuah teks bacaan. Teks bacaan. Nah, bentar ya. Jaringannya masih susah. Nah, apakah terlihat teks bacaan tersebut? Terlihat, Ibu. Terlihat, Ibu. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita disuruh ayo membaca nih, membaca bacaan Raja Purnawarman Panji Segala Panji. Nah, coba Ibu minta bacain dari Ristika, bacain di paragraf pertama. Baik, Ibu. Raja Purnawarman Panji Segala Raja. Raja Purnawarman mulai memerintah Kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak.
Lanjutkan Tika paragraf kedua. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran Sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur Sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang dan para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Baik, terima kasih Tika. Pembacanya sangat lancar sekali. Ibu minta lanjutkan paragraf berikutnya. Rindi Marantika baca sampai selesai. Baik, Ibu. Raja Purnawarman juga berani memimpin Angkatan Laut Kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di Kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat Kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciaruteun. Baik, terima kasih Rindi. Membacanya sangat lancar sekali. Nah, dari teks tersebut kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan. Nah, setelah membaca teks tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1. Nah, tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Nah, kita tadi sudah membaca teksnya ya. Ibu mau mentes kalian untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Ibu minta Tika untuk menjawab pertanyaan ini. Baik, Ibu. Soalnya, tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Nah, setelah saya membaca tadi, Bu, saya bisa menjawabnya. Raja Purnawarman memperbaiki aliran Sungai Gangga di daerah Cirebon. Kemudian, Raja Purnawarman juga memimpin Angkatan Laut Kerajaan Tarumanegara. Baik, betul sekali teman-teman. Itu tadi perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman itu diantaranya memimpin Angkatan Laut di Kerajaan Tarumanegara. Dilanjutkan Tika untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Nah, dari teks bacaan tersebut kira-kira Tika menangkapnya Raja Purnawarman mempunyai sikap apa saja? Menurut saya, Bu, Raja Purnawarman memiliki sikap kepahlawanan yaitu pemberani dan juga tanggung jawab. Iya, betul sekali ya, pemberani. Dia berani untuk mensejahterakan rakyatnya, dia bertanggung jawab dalam mensejahterakan rakyatnya, dia juga membantu rakyatnya. Itu salah satu sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Terima kasih Tika, jawabannya Baik, sangat bagus Ibu. sekali. Oke, kita lanjutkan. Nah, di halaman berikutnya ada soal nomor 3 dan 4. Ibu minta Ananda Rindi Marantika. Coba jawab nomor 3. Apa yang dirasakan rakyat Kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Baik, Ibu. Menurut saya, rakyat di Kerajaan Tarumanegara itu merasa hidup aman dan sekitarnya, Ibu. Oke, iya benar banget ya. Kenapa rakyatnya merasa aman? Yaitu karena Raja Tarumanegara itu memiliki sikap kepahlawanan, di mana dia bertanggung jawab, pemberani dalam melawan. Nah, seperti itu. Betul sekali ya. Bagi anak-anak yang belum bisa menjawab pertanyaan ini, silahkan membaca teksnya kembali. Kita lanjut ke soal nomor 4. Rindi dijawab ya. Menurut Rindi, bagaimana kehidupan rakyat Kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan?
Nomor 4 ya, Ibu. Iya. Menurut saya, kehidupan rakyat kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanannya yaitu tidak sejahtera serta tidak aman, Ibu. Baik, betul ya. Karena tadi rajanya mempunyai sikap pemberani, mempunyai tanggung jawab, jadinya aman. Jika tidak itu berarti rakyatnya tidak aman. Oke, terima kasih untuk Tika dan Rindi dalam menjawabnya sangat bagus. Kita kembali ke media kita ya. Apakah masih terlihat media pembelajarannya? Masih, Ibu. Oke, baik. Nah, kita masuk ke materi. Dari teks-teks tersebut, kita akan menayangkan video. Menonton video mengenai peninggalan sejarah. Belum terlihat ya, ini videonya belum kebuka ya? Iya, belum, Bu. Iya, Belum Ibu. memutar. Oke, tunggu bentar ya. Biasanya itu sinyalnya, teman-teman. Oh, mungkin kendala di sinyal ya. Tunggu bentar ya, Ibu mencarikan videonya karena Ibu telah mendownload juga. Nanti kalian juga bisa menonton videonya ulang loh, teman-teman. Jadi nggak perlu nanti tanya ke Ibu karena nanti kalian juga sudah Ibu kasih medianya, bisa kalian lihat ulang ya. Ini Ibu coba tayangin dulu, teman-teman. Tunggu ya. Baik, Bu. Nah, Ibu share screen dulu. Ya, apakah ada suaranya, teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Oke. semuanya. Nah, Ibu minta kalian perhatikan video-video berikut ini ya, karena di dalam video ini nanti kalian juga mendapatkan materi-materi yang tentunya nanti akan Ibu tanyakan. Silahkan menonton videonya, teman-teman. Baik, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas IPS kelas 4 SD, tema 5, subtema dan Hindu. Yang akan kita bahas di sini adalah Raja Mula Warman. Raja Mula Warman ini berasal dari kerajaan Kutai. Raja pemeluk agama Hindu yang terkenal dengan baik budinya. Raja Mula Warman pernah menyedekahkan 20 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Sikap kepahlawanan Raja Mula Warman. Pertama, adil dan bijaksana. Kedua, saat menjalankan ajaran agama. Yupa adalah peninggalan dapat yang seperti para ustadz ya. Kedua, Raja Kertanegara yang berasal dari kerajaan Singosari. Raja pemeluk agama Hindu yang berhasil menaklukkan seluruh wilayah Nusantara. Sikap kepahlawanan yang bisa kita contoh dari Raja Kertanegara adalah: pertama, pantang menyerah dalam menyatukan Nusantara. Kedua, berani dan tegas menolak untuk tunduk kepada bangsa Mongol. Raja Balaputra Dewa yang berasal dari kerajaan Sriwijaya. Raja pemeluk agama Buddha yang berhasil membuat kerajaannya sebagai pusat perdagangan, pelayaran, pendidikan, dan penyebaran agama Buddha di Nusantara. Prasasti Kedukan Bukit adalah salah satu peninggalan dari kerajaan Sriwijaya. Raja balikin rakyatnya. Kedua, adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum. Raja yang keempat adalah Sultan Iskandar Muda.
yang berasal dari Kerajaan Aceh. Raja pemeluk agama Islam yang berhasil membuat Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya. Adapun Masjid Raya Baitur Rahman, salah satu peninggalan dari Kerajaan Aceh. Termuda, pertama, selalu mengutamakan kesejahteraan rakyat. Baik teman-teman, sepertinya itu dulu yang Ibu tayangkan videonya, karena untuk mempersingkat waktu pembelajaran kita, nanti kalian juga bisa mengakses video tersebut dalam media articulate yang Ibu bagikan nanti. Nah, setelah video yang kita tayangkan tuh tadi, mengenai peninggalan sejarah kerajaan Hindu, Buddha, Islam di Indonesia. Ibu pengen tahu nih, kalian memperhatikan video tersebut atau tidak? Coba jawab pertanyaan Ibu ya. Untuk Tika, halo, kedengaran? Kedengaran, Ibu. Baik. Nah, menurut Tika tadi nonton videonya apa sih yang bisa diambil? Ada raja apa aja, dari kerajaan apa, memeluk agama apa, serta peninggalannya. Setahu Tika deh tadi nonton videonya. Setahu saya, Bu, yang pertama yakni Raja Mula Warman, yakni pemimpin kerajaan Kutai yang memiliki agama Hindu. Kemudian peninggalan sejarahnya yakni Yupa. Nah, yang kedua yakni Raja Kertanegara yang memimpin kerajaan Singosari yang memiliki agama Hindu, dan peninggalan sejarahnya yaitu Candi Singosari. Hanya itu, Bu, yang bisa saya sampaikan. Baik, tidak apa-apa. Itu udah bagus sekali, tepat sekali jawabannya Tika. Yang pertama ada Raja Mula Warman tuh dari kerajaan Kutai. Beliau pemeluk agama Hindu, peninggalan kerajaan mereka berupa Yupa. Yang kedua ada Raja Kertanegara. Raja Kertanegara itu berasal dari kerajaan Singasari, memeluk agama Hindu juga. Dan peninggalan sejarahnya yaitu Candi Singasari. Untuk info lebih lanjut nanti bisa dilihat lagi ya Tika videonya. Untuk melengkapi tersebut, Baik, Ibu Ibu. minta Rindi coba menjawab dari video tersebut. Bagaimana, Ibu? Nah, Rindi, menurut Rindi tadi nonton video itu apa aja sih, Rin, yang bisa dapat diambil itu materinya, misalkan raja apa, dari kerajaan apa, semampunya saja. Raja Balaputra Dewa boleh, Ibu? Boleh. Ya, Raja Balaputra Dewa ia memimpin kerajaan Sriwijaya, di mana Raja Balaputra Dewa itu beragama Buddha, Ibu, dan memiliki peninggalan prasasti kedudukan bukit, Bu. Baik, betul sekali ya. Dilanjutkan yang ketiga, itu ada Raja Balaputra Dewa. Satu lagi, Rindi, coba. Satu lagi. Oke, Bu. Raja Iskandar Muda, Ibu. Baik, betul. Dia dari kerajaan mana? Sebentar, Ibu. Dari kerajaan Sultan Iskandar Muda itu dari kerajaan Aceh, Bu. Beliau beragama Islam dan memiliki peninggalan Masjid Raya Baitur Rahman. Baik, betul sekali. Berarti semuanya menyimak video tadi. Ibu kasih tepuk tangan dulu untuk kalian. Nah, itu tadi merupakan kita sudah belajar cerita Raja Purnawarman, kita sudah menonton video tentang peninggalan sejarah. Nah, sampai di sini, apakah ada yang belum paham? Paham semua ya? Paham, Bu? Paham, Bu. Baik, pinter. Kalau cepat paham, biar kita melanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Ibu izin membagikan layar terlebih dahulu. Nah, kita beralih ke media. Oke. Nah, Ibu refresh dulu ya, biar jaringannya enak.
Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, tanyakan saja tidak apa-apa. Kalau malu bisa juga menanyakannya melalui WhatsApp. Nah, setelah kita mempelajari tadi, kita akan masuk ke sifat-sifat cahaya. Nah, di sini ada materi tentang sifat-sifat cahaya. Berhubung waktunya mau habis, Ibu akan menjelaskan tugas kalian. Untuk video sifat-sifat cahaya, nanti bisa teman-teman akses di media artikulatnya masing-masing. Nanti Ibu bagikan juga di WhatsApp. Sekarang Ibu mau ke sini. Ya, kita ke LKPD IPA untuk kalian praktikum. Nah, jadi penugasan tersebut nanti kalian suruh praktikum, teman-teman. Nah, bentar ya, Ibu carikan linknya. Ini LKPD IPA, oke. Nah, apakah sudah terlihat, anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Baik, sebelum kalian menjawab LKPD IPA ini, Ibu harapkan untuk membaca materinya terlebih dahulu ya, dengan menonton video, membaca materi yang ada di buku, ataupun mencari di internet, di YouTube lainnya bebas. Nah, selanjutnya nanti kalian akan menjawab LKPD ini dengan memasukkan nama dan nomor absen. Nah, di sini ada petunjuk kegiatan pembelajaran. Tulislah nama dan nomor urutmu pada kolom yang sudah disediakan. Bacalah setiap petunjuk kegiatan belajar dengan teliti. Kemudian jawablah soal pada kolom yang sudah disediakan serta kerjakanlah sesuai dengan perintah. Nah, kita di sini melakukan percobaan dan pengamatan mengenai sifat-sifat cahaya. Jadi teman-teman kalau nanti sudah membaca materinya, materi itu ada sifat cahaya. Sifat cahaya itu misalkan merambat lurus, menembus benda bending. Nah, percobaannya itu ada di sini. Nanti kalian baca. Ada alat dan bahannya di sini sudah Ibu lampirkan. Ada 3 karton tebal, 1 lilin, 1 senter, 1 solasi, gelas, cermin datar, pensil, dan yang lainnya yang ingin dibutuhkan. Nah, di sini kalian juga akan melihat gambar percobaannya. Jadi, kalau kalian bingung, mungkin gambar ini bisa membantu dalam kalian percobaan. Seperti itu. Nah, ini ada prosedur kedua. Ada prosedur ketiga. Nah, ini gambarnya prosedur ketiga kayak gini. Seperti itu kan. Percobaan keempat ini gambarnya seperti ini. Jadi kalian tidak bingung lagi dalam melakukan percobaan. Nah, untuk laporannya di sini Ibu juga menyiapkan kolom-kolom yang akan kalian jawab. Nah, nama percobaannya apa ini? Terus percobaan persatunya gimana? Percobaan duanya bagaimana? Terus nanti tujuan percobaannya bagaimana, langkah kerjanya bagaimana, nanti disinilah kalian menulis hasil percobaan tersebut. Nah, teman-teman, selain percobaan tersebut, Ibu juga ada memberikan tugas lainnya, yaitu menjawab soal yang ada di link di WA. Nah, setelah itu kalian jawab. Kemudian untuk video-video pembelajaran kalian bisa akses di mana saja. Seperti itu. Untuk sampai sini apakah ada pertanyaan? Ibu izin bertanya. Iya, silahkan Ananda Rindi. Untuk prakteknya itu perlu difoto tidak, Bu ya? Oke, kalau di foto itu mungkin boleh minta bantuan orang tua ataupun saudara, nanti fotonya tersebut dikirimkan melalui WhatsApp saja ya, karena di
lembar kerja tersebut mencantumkan hasilnya saja, tapi fotonya nanti bisa dikirim melalui WhatsApp. Oke, baik Ibu. Oke, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Cukup sekian ya. Nah, dari pembelajaran kita kali ini bisa diambil kesimpulan bahwa sebagai generasi penerus bangsa, kita harus memiliki sikap kepahlawanan seperti Raja Purnawarman. Dia tolong-menolong, pemberani, bertanggung jawab. Nah, itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu, teman-teman. Ibu harap pembelajaran kali ini bisa masuk ke otak kalian, materinya bisa nyampai, nanti penugasannya juga jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan melalui WhatsApp group. Setelah itu, setelah pembelajaran ini, kalian harus mengemaskan alat buku kalian, membantu membereskan rumah, membantu orang tua masak, membantu ibu cuci piring, seperti itu ya. Baik, terima kasih anak-anak. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.